sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang menarik dari penjelasan dari tadi siang Pak, ya saya mengikuti secara virtual dari tadi sore sampai kita skorsing. Dasar pemerintah mendorong perubahan terkait dengan norma ini adalah seolah-olah ada ketidakmampuan daerah di sana. Itu yang saya lihat. Bahwa daerah dianggap tidak mampu sehingga itu diambil oleh pemerintah pusat dan boleh dikerjasamakan dengan pihak ketiga swasta. Ini yang agak pola pikir kita yang menurut saya agak keliru pimpinan. Kenapa? Sesama pemerintah tidak saling support. Pak, otonomi daerah itu tidak hanya dikasih, tetapi sumber daya manusianya juga ditransfer. Ilmu pengetahuan harus diberikan kepada daerah, sehingga daerah itu berkembang dan tumbuh. Ini dalam poin ini Pak Ketua, di 4191 ini, kami melihat daerah dikebiri. Saya minta penegasan pimpinan kita kembali komitmen kita di awal, soal yang pengaturan NSPK. Kalaupun itu ada pemerintah pusatnya, ada pemerintah daerah dengan NSPK-nya juga bisa diatur. Itu jalan tengah yang coba kami tawarkan. Kenapa? Sampai dengan tadi Pak di DIM 4162 juga, saya lihat semua diambil ke pemerintah pusat. Dan menariknya di rancang undang-undang ini, DIM 4275, ketika pemberian subsidi, di situ pemerintah daerah boleh memberikan subsidi kepada pelaku angkutan transportasi. Ini aneh loh. Ketika memberikan subsidi pemerintah pusat dan daerah, kata pemerintah daerah dimasukkan. Ketika subsidi, uang yang harus keluar dari pemerintah daerah itu dicantumkan di sini di DIM 4275. Tapi ketika yang ini, tadi Bapak menyebut angka, bagi kita ini angka yang cukup untuk mendorong penambahan PAD di daerah. Ini pimpinan dari kami bisa dipertimbangkan oleh pemerintah juga, bahwa permasalahannya bukan di pihak ketiga Pak, kalau dari DPD. Dan kalau mau jujur bisa dipresentasikan berapa banyak sih daerah yang memihak ketigakan urusan ini. Coba kita buka. Saya misalnya dari NTT yang daerahnya tidak ada yang dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah pegawai-pegawai honor itu yang kerja Pak. Yang menurut Bapak secara SDM tidak mampu, tidak cekatan, tidak profesional. Ya tugas negara untuk mengurus itu. Itu pertimbangan dari kami Pak Ketua, sekali lagi. Tolong jangan sampai juga pemerintah daerah diabaikan untuk urusan ini Pak. Kecil betul 25.000, 30.000, tapi kalau itu dilakukan cukup menambah. Kenapa? Ruang kreativitas daerah itu harus dikasih, harus diberi. Saya pikir itu Pak Ketua, saya kembalikan. Baik. Izin Ketua. Izin. Silakan Pak Ketua. Wah ini sama-sama NTT. Ini sudah main mata tadi. Main mata ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sependapat dengan De Angelio tadi, PAN ingin kembali ke existing dengan alasan pertama, peran pemerintah daerah itu kan undang-undang sudah memberikan legitimasi untuk ya span of controlnya jangan terlampau iyalah gitu ya. Saya kira biarlah diberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengartikulasikan aktivitas angkutan daratnya, lautnya, udaranya. Pemerintah pusat itu menjustifikasi posisinya sehingga semangat NKRI itu terbawa. Kalau saya melihat semangat ini semuanya sentralisasi. Republik ini kan besar dan luas. Kalau semua ditarik ke pusat, bagaimana mereka bisa bekerja? Saya kira semangat desentralisasi itu perlu terus-menerus dilakukan. Saya kira itu Pak Ketua, maka PAN mendorong untuk dikembali kepada undang-undang existing pasal ini Pak. Terima kasih. Baik.